Penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, para siswa mengikuti upacara bendera. Huruf di awal yaitu huruf P berubah menjadi kapital. Selain huruf itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Nama orang Nina diawali dengan huruf kapital dan penggunaan nama Tuhan diawali dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada teks. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang, misalnya Jonas, Lani, Fitri. Kemudian awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya Bu guru berkata, rajin, pangkal, pandai. Kata Bu diawali huruf besar dan kata rajin karena merupakan petikan langsung, maka diawali huruf kapital. Huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Misalnya Indonesia, Singapura, suku Dani, suku Asmat, tari kecak, tari jaipong, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, huruf pertama nama bulan, hari, hari besar, hari raya, misalnya Desember, April, Senin, Kamis, hari raya Nyepi, Idul Fitri. Kemudian huruf pertama nama tempat, objek wisata, nama wilayah, misalnya Jakarta, Makassar, Danau Toba, Merapi, Provinsi Bangka, Kecamatan Ciracas. Ayo perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Contoh yang pertama, kelas Dedi mengadakan wisata di Pantai Depok. Kamu bisa memperhatikan huruf kapital dan ditandai dengan garis bawah. Selanjutnya, kalimat kedua, keluarga Fitri berlibur ke Pulau Bali. Kalimat ketiga, Gunung Merapi terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalimat keempat, Sungai Musi terletak di Pulau Sumatera. Kalimat kelima, Jonas mengamati letak Selat Bali. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya M. Hasan, A. Yani, dan W.R. Supratman. Ayo perhatikan nama orang berikut. Nah, sebelum disingkat, Muhammad Hasan sesungguhnya disingkat menjadi M. Hasan. Penulisannya M. Hasan. Berikutnya Ahmad Yani sesudah disingkat menjadi A. Yani. Berikutnya Wage Rudolf Supratman. Sesudah disingkat penulisannya W. Jangan lupa spasi, kemudian R. Spasi Supratman. Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita tentukan pada nama jalan. Nah, dan suatu peta atau denah. Misalnya Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.H. Tamrin. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Selain pada akhir kalimat dan singkatan nama, tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan,
dan sapaan. Misalnya, Dr. Prambudi IR Soekarno. Berikutnya, sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Misalnya, 3.500, penulisannya 3, diikuti tanda titik, kemudian 500. Angka 500.000. Selanjutnya, tanda titik juga dipakai untuk penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan, atau daftar. Penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ayo perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi pada pengendara sepeda motor? Contoh kedua, kata tanya siapa? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Kemudian, ketiga, kata tanya di mana? Di mana kecelakaan terjadi? Yang keempat, kapan? Kapan kita harus menjaga keselamatan? Berikutnya, kata tanya mengapa? Mengapa pengendara sepeda motor bisa terjatuh? Selanjutnya, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara menjaga keselamatan saat mengendarai sepeda motor? Mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah. Misalnya, di manakah, benarkah, sudahkah, dan lainnya. Contoh dalam kalimatnya misalnya, di manakah kucing itu berada? Kemudian contoh yang kedua, sudahkah kamu makan hari ini?